Shalom bagi kita sekalian, keluarga demi keluarga dalam rangkaian bulan keluarga ini. Kiranya Tuhan beserta kita sekalian. Saudara-saudara, Bapak Ibu, juga adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memulai altar atau mesbah keluarga ini dengan pujian. Mari kita bersukaria. 1, 2, 3. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita terkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa di dalam doa pembukaan ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih di mana kami berkesempatan satu keluarga ini mengadakan pujian, doa, dan juga pemberitaan firman Tuhan dalam rangka bulan keluarga ini. Kiranya Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami, keluarga kami, Engkau memberkati kami, dan biarlah firman Tuhan yang kami mau dengarkan bersama diberkati oleh Tuhan untuk bertumbuh iman percaya kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kasih setia Tuhan menyertai kami. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita lanjutkan dengan satu pujian dari PPR 1. PPR 1 nomor 84. Ada damai dalam jiwaku. Mari kita pujikan bersama. Ada damai dalam jiwaku, aku bersukaria, rasa syukur penuh di kalbu, ku diselamatkannya. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, karena darah Yesus telah menyucikan, jadi damai hatiku. Bait kedua, ku bernyanyi dalam jiwaku, karena Tuhanku dekat. Damainya tinggal di hatiku, penuh kasih sayang. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, karena darah Yesus telah menyucikan, jadi damai hatiku. Sukacita dalam jiwaku, ada harap dan iman, tersedia berkat bagiku di surga yang kekal. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, karena darah Yesus telah menyucikan, jadi damai hatiku. Firman Tuhan akan kita baca bersama-sama dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 14. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 12 akan saya berikan jeda supaya ada kesempatan bagi keluarga untuk membaca firman Tuhan ini. Dan setelah itu saya akan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan di dalam bentuk renungan. Ya, silahkan saudara-saudara membacanya. Kemudian nanti saya akan melanjutkan dengan pemberitaan firman Tuhan.
Oke, selesai. Saya akan melanjutkan dengan renungan pemberitaan firman Tuhan ini. Temanya adalah pemberian yang dikenan Tuhan. Pemberian yang dikenan Tuhan. Petani pasti sangat paham mengenai tabur tuai. Kalau ingin menuai harus menabur dulu. Kalau tidak menabur, bagaimana mau menuai? Demikian juga dengan memberi. Kalau kita ingin menerima sesuatu, maka kita harus memberi. Banyak orang mampu dan bisa memberi sesuatu, tetapi dengan motivasi yang bermacam-macam ragamnya. Ada yang memberi karena memang memiliki, ada juga yang memberi karena ingin dikenal atau terkenal sebagai orang yang dermawan. Ada juga yang lain yang mau memberi karena ada maksud-maksud tertentu. Tetapi saudara-saudara, prinsip memberi yang bagaimana sebenarnya yang dikenan oleh Allah itu? Yang pertama, memberi tidak tergantung dengan kondisi seseorang, tetapi tergantung dari sikap hati. Nah, jemaat Makedonia miskin dan mengalami berbagai penderitaan. Tetapi mereka tetap turut ambil bagian untuk memberi persembahan kepada jemaat di Yudea yang sedang mengalami bencana kelaparan. Kita bisa melihat dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Semiskin-miskinnya orang, pasti ada sesuatu yang bisa ia berikan kepada orang lain. Sikap memberi juga merupakan kesempatan bagi seseorang untuk dapat merubah keadaan. Yang kedua, memberi harus sesuatu yang ada pada kita. Dasarnya adalah sesuatu yang ada pada kita. Ayat 12 itu bahwa kita memiliki hati yang penuh dengan kemurahan. Berikutnya adalah tanpa ada hati yang egois. Kemudian berikutnya memberi sebagai wujud ucapan syukur. Karena apapun yang ada pada kita, sebagian adalah milik orang lain. Dan yang ketiga, memberi dengan dasar kerelaan. Memberi dengan rasa sukacita atau tanpa paksaan. Kita melihat dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Ya, tidak pernah lagi mempertanyakan imbalan dari pemberian kita, tetapi karena kita memang ingin memberi karena ada gerakan, yaitu gerakan kasih. Allah memberkati dengan limpah orang yang rela. Demikian 2 Korintus 9 ayat 8 dan 9. Yang keempat sekarang, memberi didasari oleh kapasitas yang ada. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. 2 Korintus 9 ayat 6. Ya, memang sedikit atau banyak itu relatif ya. Artinya memberi sesuai dengan kapasitas. Jangan memberi sedikit kalau sebenarnya Anda mampu untuk memberi lebih. Jangan Anda ingin diberkati banyak, tetapi ketika dituntut untuk memberi, Anda mau memberi hanya sedikit. Disinilah berlaku hukum tabur tuai. Kalau Anda tabur sedikit, ya menuai sedikit. Kalau menabur banyak, menuai banyak. Kalau tidak menabur, ya jangan harap bahwa saudara akan menuai. Nah, kalau Anda senang menabur, benih Anda tak akan pernah habis. Ayat yang ke-10 ya. Kalau Anda pelit menabur, maka suatu saat lumbung Anda akan habis. Jadi, taburlah sesuai dengan apa yang ada pada Anda. Jangan pernah menahan-nahannya. Yang kelima, memberi bertujuan agar terjadi keseimbangan. Memberi adalah kesempatan untuk memenuhi hukum keseimbangan. Ayat 13 ya. Kalau ingin memiliki kehidupan yang sehat, maka harus memenuhi hukum tabur tuai. Kalau tidak, maka kehidupan kita mengalami penyimpangan atau ketimpangan.
Orang kaya bukan berarti tidak akan pernah menerima sesuatu dari seseorang. Dan orang miskin bukan berarti tidak akan bisa memberi sesuatu. Oleh sebab itu, ya, hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ayat 14. Nah, sebagai penutup, di bulan keluarga ini saya sebagai hamba Tuhan mengajak jemaat untuk saling peduli satu dengan yang lain, saling memperhatikan, jangan egois, tidak peduli dengan anggota jemaat yang lain dalam berbagai hal, baik secara ekonomi, sosial, pergaulan, kemasyarakatan. Ya. Kita dikenal di lingkungan kita karena kelakuan atau tindakan kita yang berdampak positif bagi mereka. Saya merindukan bahwa komunitas GKMI Keling bersama dengan cabang-cabangnya baik di Gelang maupun Bandung Harjo ini dikenal karena perbuatan-perbuatan yang berdampak positif bagi lingkungan. Mari kita memberi, karena itu pemberian kita akan dikenan Tuhan kalau itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama. Ini kiranya menjadi bagian dari kehidupan kami, dan iman kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan melalui perenungan ini, bahwa kami mempunyai pemahaman yang benar dalam hal memberi. Dan pemberian kami yang dikenan Tuhan apabila kami memberi dengan hati yang rela, sukacita yang ada pada kami, dan juga pemberian kami itu adalah pemberian yang tulus ikhlas. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui bulan keluarga ini iman kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, dan semakin hari persekutuan keluarga satu dengan yang lain, suami, istri, anak, orang tua menjadi lebih erat, lebih akrab, dan kami semua diberkati karena Tuhan Yesus sebagai andalan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri mesbah keluarga dan renungan ini. Ya, kiranya Tuhan sumber berkat mengadangkan tangannya, mencurahkan berkat-Nya dengan limpah. Kasih karunia, rahmat, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga kita masing-masing. Amin. Kita memuji Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin.